Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agri selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse Informatika Universitas Jenderal Sudirman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan judul perancangan dan implementasi ETL Data Warehouse menggunakan EasyMorph, studi kasus dataset Superstore. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwita Isma Aprilia, NIM H1D022034 dan rekan Saya Sesajeng Maesara dengan NIM H1D022027. Selanjutnya memasuki latar belakang. Data operasional atau OLTP sulit digunakan untuk analisis. Dibutuhkan data yang terstruktur, konsisten, siap dianalisis. Data warehouse membantu proses pengambilan keputusan ETL diperlukan untuk memindahkan dan mengolah data. Tujuannya adalah membangun data warehouse dari dataset Superstore, menerapkan proses ETL, yaitu extract, transform, dan load, menghasilkan tabel dimensi, fakta, dan ringkasan analisis. Untuk dataset yang kita gunakan bersumber dari data Superstore. Jenis datanya meliputi transaksi penjualan, pelanggan, produk, dan pengiriman. Untuk contoh atributnya yaitu terdiri dari order date, sales profit, customer product, ship mode, dan market. Untuk tools yang kita gunakan, EasyMorph dan Microsoft Excel. Selanjutnya, konsep ETL. Yang pertama ada extract, yaitu import dataset Superstore. Yang kedua ada transform, yaitu pembersihan data, konversi tipe data, fitur engineering, dan pembuatan dimensi dan fakta. Selanjutnya ada load, yaitu proses ekspor tabel ke file Excel. Desain data warehouse menggunakan star skema yang terdiri dari tabel fakta yaitu fact sales dan tabel dimensi yaitu ada dimensi date, dimensi customer, ship mode, market, dan produk. Star skema ini digunakan karena memiliki struktur sederhana, mendukung performa query analisis yang lebih baik serta sesuai untuk data penjualan yang bersifat historis dan terukur seperti data Superstore. Selanjutnya yaitu demo aplikasi di EasyMorph. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah berada di project EasyMorph. Di sini langkah yang pertama ada import Excel, yaitu di sini kami menggunakan Superstore data. Setelah diimport, kita rename column digunakan untuk memudahkan kita dalam menganalisis dataset. Selanjutnya ada trim table. Ini digunakan untuk menghapus spasi yang tidak terdeteksi pada data. Selanjutnya ada calculate new column. Di sini kita membuat kolom baru, yaitu order underscore date dan ship underscore date, itu untuk mengubah kolom bahwa kolom order date dan ship date ini berupa tipe datanya date. Selanjutnya ada convert data type. Di sini kita mengconvert text to number pada beberapa kolom, contohnya diskon, profit, quantity, sales, shipping cost, dan year. Selanjutnya ada calculate new column. Di sini kita membuat kolom baru, yaitu ada order year, order month, order year month, ship year, dan lead time. Untuk year, month, dan order year month ini, tiga ini digunakan untuk mengambil tahun. Misal ini order year, di sini berarti mengambil tahun dari order date. Kalau order month yaitu mengambil month dari order date. Kemudian kalau order year month itu mengambil data year month ini dari order date gitu. Selanjutnya untuk ship year ini mengambil tahun dari ship date. Nah, untuk lead time ini adalah selisih hari antar pemesanan dan pengiriman. Selanjutnya ada filter by condition. Di sini menggunakan rumus formula seperti ini untuk memvalidasi apakah kolom quantity berisi nilai yang bulat. Selanjutnya ada calculate new column. Di sini juga kita membuat kolom baru. Unit price ini untuk menghitung harga per barang dengan formula seperti ini. Kemudian ada
profit fix itu untuk menghitung, untuk menormalisasi nilai profit. Kemudian profit margin digunakan untuk menghitung keuntungan per barang dengan formula seperti ini. Selanjutnya yang terakhir ada filter, di mana kita memfilter kolom year untuk tahun 2014 saja, yang nantinya kita akan menganalisis data berdasarkan tahun 2014 saja. Begitu. Oke, setelah kita mengcleaning data Superstore, kita lanjut membuat tabel dimensi. Yang pertama kita membuat tabel dimensi yang dinamakan dimdate ini. Dimensi dimdate ini diperoleh dari duplicate atau copy table Superstore, kemudian di rename menjadi dimdate atau dimensi data. Dimensi date, maaf. Nah, ini actionnya sama seperti pada tabel Superstore tadi. Kita hanya melanjutkan pada bagian step ke-8, yaitu keep or remove column. Di sini kita meng-keep kolom ada yang berhubungan dengan date. Contohnya order date, order month, order year month, dan week num. Di sini kita meng-keep apa saja yang dibutuhkan di dimensi date. Kemudian terdapat the duplicate rows. Di sini kegunaan dari the duplicate rows adalah untuk menghapus order date yang sama. Selanjutnya ada rename column. Ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menganalisis data. Selanjutnya ada calculate new column. Di sini kita membuat data key dengan formula seperti ini untuk primary key dari data dimensi date. Oke, selanjutnya ada dimensi customer. Ini sama dibuatnya dengan mengcopy table dari si table Superstore tadi. Langkahnya hampir sama seperti pada dimensi date, yang membedakan adalah di enumerate rows. Jadi setelah di duplicate rows tadi, ini di duplicate rows-nya mengambil customer ID, kemudian di enumerate row untuk membuat customer key untuk primary key dari dimensi customer. Sini customer key. Selanjutnya setelah dibuat dimensi customer, lanjut kita membuat dimensi produk. Dimensi produk hampir sama prosesnya, ada enumerate juga. Yang terakhir tadi rename produk key, membuat primary key untuk dim produk. Selanjutnya kita membuat dimensi market. Di sini sama prosesnya seperti pada dimensi sebelumnya. Enumerate rows, rename, membuat market key, ini primary key-nya di dimensi market. Yang terakhir ada dimensi ship mode. Apa yang membedakan dari dimensi yang sebelumnya? Yaitu ada pada remove empty rows. Remove empty rows ini digunakan untuk menghapus nilai yang berisi kosong atau spasi. Nah, setelah di remove empty rows, ini sama kayak tadi, ada di duplicate, enumerate, dan rename untuk membuat primary key, yaitu ship mode key pada dimensi ship mode key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang fakta table. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu selanjutnya pembuatan tabel Vexceles, yang dimana tabel Vexceles ini adalah duplikat dari tabel Superstore yang sudah di cleaning. Yang pertama yaitu keep column, yang dimana keep column ini kita mengambil data-data kolom yang akan dimasukkan ke Vexceles.
Di antaranya adalah customer ID, discount market order ID, order priority, dan sebagainya. Kenapa customer ID? Seperti customer ID, product ID itu ikut karena nantinya akan melakukan join ke dimensi seperti customer ID, seperti dimensi customer, dimensi produk, dan dimensi yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu join dengan dim customer menggunakan left join dan kita mengambil customer key. Join yang kedua dengan dimensi produk dengan menggunakan left join dan yang diambil adalah product key. Join yang ketiga dengan dim date menggunakan left join juga, yang diambil adalah date key. Join selanjutnya dengan dim ship mode, yang digunakan adalah left join dan yang diambil adalah ship mode key. Dan join yang terakhir dengan dim market, yang digunakan adalah left join yang diambil market key. Karena join ini sudah selesai semua, maka kita akan meremove kolom-kolom yang sudah tidak digunakan seperti customer ID, lead time, market, order date, product ID, dan sebagainya. Setelah fact sales selesai, kita masuk ke proses aggregation, dan sebelum aggregation ini kita akan menginput target sales yang nantinya akan digunakan untuk proses enrichment, yaitu kita buat target ship mode ini kopian dari atau duplikasi dari dim ship mode. Dan di target ship mode ini setelah diduplikasi, kita akan menghitung target salesnya dan tentuin target sales yang dimana standar kelas ini bernilai 250.000, second class 180.000, first class 150.000, dan someday 120.000. Dan data target sales ini akan digunakan untuk nanti proses enrichment. Selanjutnya, proses aggregation, kita menduplikasi data fact sales untuk menentukan total penjualan sales per bulan berdasarkan ship mode. Setelah diduplikasi, kita akan langsung saja menghitung salesnya dengan menggunakan operasi sum dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Nilai ini berdasarkan year month dan ship mode. Selanjutnya, setelah nilai sales ini muncul, kita melakukan ascending untuk year month agar bulannya itu urut. Kenapa ini bulannya itu ada banyak? Karena ini tergantung dari ship mode key-nya dan menghasilkan data berikut. Setelah dikalikan, kita dijoinkan lagi dengan target ship mode untuk melakukan enrichment dengan menggunakan left join yang diambil yaitu ship mode dan target sales. Setelah itu kita akan menghitung achievement, yang dimana achievement ini berasal dari sales dibagi target sales dan dijadikan persenan dan menghasilkan nilai berikut. Setelah mendapatkan nilai achievement, di sini datanya bisa kita peroleh bahwa ship mode standar class dengan sales 157.714 memiliki target sales 250.000 dengan achievement 63,09 dan seterusnya. Dan memasuki tahap yang terakhir yaitu load. Di sini load kita akan run action dan menghasilkan data ETL final dalam bentuk Excel. Oke, setelah kita demo aplikasi di EasyMove tadi, selanjutnya ada People and ETL.
Langkah yang pertama itu tadi ada ekstrak, yaitu import file dataset Superstore ke EasyMorph. Outputnya apa? Outputnya file dataset Superstore terekstrak ke EasyMorph. Oke, langkah yang kedua ada transform, yaitu cleaning data. Outputnya tipe data terkonversi, trim text, filter data, yaitu tadi pada tahun 2014 saja. Kemudian langkah yang ketiga ada feature engineering, yaitu kolom turunan seperti order year, order month, year month, dan lead time. Langkah yang keempat ada join tabel dimensi, yaitu menghasilkan key dimensi. Selanjutnya, langkah yang kelima ada aggregation, yaitu outputnya analisis total sales per bulan berdasarkan ship mode. Langkah yang keenam ada enrichment, yaitu perhitungan KPI, target sales, dan achievement. Dan yang terakhir ada load, yaitu menghasilkan data ETL final untuk Excel. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.